Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video perjalanan dari Jakarta ke Bali. Perjalanan ini adalah perjalanan terpanjang pertama saya. Jarak tempuhnya sekitar 1200 km dari Jakarta sampai ke Bali. Dalam perjalanan ini saya ditemani oleh istri dan 2 anak saya. Dan kendaraan yang saya gunakan adalah Xpander Cross tahun 2002. Di dalam video ini juga saya akan mereview jumlah pemakaian bahan bakar dan tol. Baik teman-teman, selamat menyaksikan. Jangan lupa follow dan subscribe ya. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Kota awal tujuan saya adalah Probolinggo. Di Google Map, jarak tempuh untuk menuju sampai ke sana adalah 10 jam. Tetapi saya ingin jalan santai 80 sampai 100 km per jam. Saya berharap tidak sampai kemalaman sampai di kota tujuan. Saya mengawali perjalanan melalui jalan alternatif Cibubur. Tampak terlihat kanan kiri masih gelap ya teman-teman. Sebelum melakukan perjalanan ini, saya sudah mengisi bahan bakar atau BBM senilai Rp251.000. Sebentar lagi saya memasuki gerbang tol Cibubur dan saya membayar sekitar Rp7.000. Setelah melalui tol Jagorawi, kemudian saya mengambil jalan ke arah tol Cikampek. Di sini saya cukup mengetep dan membayar sekitar Rp16.000. Saat berada di tol Jor, kemudian saya mengambil jalan ke arah Purbalenyi, Bandung atau tol Cikampek. Jangan lupa teman-teman ambil jalan yang ke arah atas ya, jalan layang atau yang disebut jalan tol MBZ. Kini saya berada di jalan layang tol MBZ atau yang disebut dengan Jalan Layang Syekh Muhammad bin Zayed dengan panjang 36,4 km. Saat memasuki gerbang tol Cikampek Utama, saya membayar tol senilai Rp20.000. Saat bahan bakar kendaraan saya turun 10%, kemudian saya isi kembali untuk menjaga agar bahan bakar kendaraan saya tetap dalam kondisi full tank. Waktu menunjukkan pukul 5.30 pagi.
Nampaknya matahari sebentar lagi akan terlihat. Indah bukan? Perlahan-lahan suasana sudah mulai agak terang ya teman-teman. Malam sudah berganti menjadi pagi. Ini sekitar jam 5.30. Matahari di sana pun sudah mulai menunjukkan sinarnya. Di pagi hari ini terlihat jalanan masih sepi. Hanya 1 atau 2 kendaraan saja yang melalui kendaraan saya. Oke teman-teman, kita tetap lanjut ya. Alhamdulillah pagi ini sangat cerah sekali ya teman-teman. Saya masih semangat dan terus semangat untuk sampai ke kota tujuan. Sebentar lagi saya akan melalui gerbang tol Palimanan. Nah, di sini saya hanya lewat saja, tidak membayar. Sebentar lagi saya akan melewati jembatan merah. Jembatan ini namanya adalah Jembatan Kalikuto. Jembatan ini cukup ikonik di jalan tol Trans Jawa. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Sebentar lagi saya akan melewati gerbang tol Kali Kangkung. Nah, di sini saya membayar tol sebesar Rp357.000. Gerbang tol ini sudah masuk area Semarang ya teman-teman.
Waktu menunjukkan pukul 10.30 pagi. Di gerbang tol Banyumanik ini, saya hanya melakukan tap saja, tidak membayar ya teman-teman. Di rest area 429 ini, saya istirahat sebentar dan isi BBM. Kemudian melanjutkan kembali perjalanan. Saat melanjutkan perjalanan, sempat terjadi hujan deras. Tetapi saya tetap bersemangat untuk terus melanjutkan perjalanan ini dengan tetap waspada dan menjaga jarak aman dengan kendaraan yang lain. Waktu menunjukkan pukul 15.30 sore atau setengah 4. Sebentar lagi saya akan melalui gerbang tol Warugunung. Gerbang tol Warugunung ini sudah memasuki wilayah Surabaya atau area Surabaya ya teman-teman. Nah, di gerbang tol ini saya membayar sebesar Rp359.000. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan ini ya. Setelah pintu tol Warugunung tadi, kini saya akan melewati pintu tol Waru Utama. Nah, di sini saya hanya lewat saja. Di perjalanan hujan turun kembali, meski tidak sederas sebelumnya. Meski hujan turun, tidak menghalangi keindahan alam yang ada di depan saya. Terlihat sebuah gunung menjulang sangat tinggi sekali. Indah ya teman-teman, keren sekali. Waktu menunjukkan pukul 16.20 sore. Saya tiba di gerbang tol Kejapanan. Nah, di gerbang tol ini saya hanya lewat saja. Nah, teman-teman, setelah melalui gerbang tol Kejapanan tadi, saya bersiap-siap ambil jalur kiri. Karena saya akan mengambil jalur ke arah Bangil, Pasuruan atau Probolinggo. Saya akan memilih exit di Probolinggo Barat. Di kota Probolinggo ini saya berencana untuk istirahat dan menginap 1 malam. Waktu menunjukkan pukul 5 sore. Akhirnya saya sampai di exit gerbang tol Probolinggo Barat. Di sini saya membayar Rp71.000. Baik teman-teman, saya berencana untuk istirahat 1 malam di sini. Besok kita akan melanjutkan kembali perjalanan menuju Ketapang atau Pelabuhan Ketapang. Setelah melakukan perjalanan 14 jam kemarin yang melelahkan, dan setelah kita istirahat 1 malam di kota Probolinggo, akhirnya jam 6 pagi kita mulai lagi perjalanan menuju Ketapang atau Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi. Di hari kedua ini,
saya melalui jalan non-tol. Jarak tempuh menuju Pelabuhan Ketapang sekitar 176 km dari tempat saya menginap di Hotel Bromo Park. Untuk waktu tempuh menuju sampai ke Pelabuhan Ketapang itu dibutuhkan waktu sekitar 4-5 jam. Melalui jalan non-tol ini, kita akan bertemu dengan jenis kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan lain-lain yang ada di depan kita maupun di belakang kita. Jadi kita perlu hati-hati, waspada, dan penuh dengan kesabaran ya teman-teman. Oh ya teman-teman, di jalan non-tol ini saya memilih jalur utara daripada jalur selatan. Meskipun jarak tempuh yang dibutuhkan adalah 4-5 jam untuk sampai ke Ketapang atau ke pelabuhan, tetapi jalur utara ini adalah jalur yang lebih dekat ketimbang kita harus melalui jalur selatan. Setelah lelahnya melalui truk-truk tadi, akhirnya saya melihat pantai juga. Rasanya sudah tidak sabar untuk sampai ke Bali. Sekarang saya baru memasuki Alas Baluran. Di Alas Baluran ini pun banyak truk-truk yang ada di depan kita atau di belakang kita. Jika ingin mendahuluinya, kita perlu kehati-hatian yang sangat ya teman-teman. Jangan pernah mendahului truk-truk di saat jalan yang sedang berbelok. Alas Baluran ini atau disebut juga dengan nama Taman Nasional Baluran adalah salah satu taman nasional di Indonesia yang terletak di wilayah Situbondo atau Jawa Timur. Namanya diambil dari nama gunung yang berada di daerah ini, yaitu Gunung Baluran. Taman Nasional Baluran ini berbatasan dengan Selat Madura di utara, Selat Bali di timur, Desa Wonorejo dan Sungai Banjulmati di selatan, serta Sungai Kelokoran dan Desa Sumber Anyar di barat. Jika teman-teman ingin melintasi hutan Baluran ini di malam hari, pastikan lampu kendaraan cukup terang ya teman-teman. Karena di malam hari, hutan Baluran ini tidak memiliki lampu pencahayaan atau lampu penerangan jalan. Di hutan Baluran ini, sering kita temui kendaraan besar seperti truk dalam keadaan berhenti atau mogok, mungkin mengalami kerusakan mesin atau hal-hal lainnya. Hati-hati untuk mendahulunya teman-teman.
Akhirnya saya tiba di pelabuhan Ketapang. Rasanya saya sudah tidak sabar untuk menaiki kapal feri. Di pelabuhan Ketapang ini, kita akan diarahkan oleh petugas untuk melalui pos pemeriksaan. Di pintu ini saya menunjukkan etiket yang sudah saya beli melalui aplikasi Verizi sebesar Rp199.000 untuk tipe kendaraan. Dan di pintu ini juga kita akan diperiksa kelengkapan vaksin ya teman-teman. Pastikan kita sudah memiliki lengkap sertifikat vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi. Nah, di pintu kedua ini, saya menunjukkan etiket saya kepada petugas. Kemudian petugas memberikan saya print out tiket untuk masuk ke kapal feri. Di sini saya memberikan print out tiket kepada petugas dari pintu masuk kedua tadi. Saat memasuki kapal feri, kita akan dibantu oleh petugas-petugas yang ada di sini untuk parkir. Jadi cukup pelan-pelan saja ya teman-teman. Tidak usah buru-buru. Oke, selanjutnya saya akan menikmati perjalanan ke Pulau Dewata dengan menggunakan kapal feri ini. Jarak tempuh kapal feri dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk hanya membutuhkan waktu sekitar 45 menit saja ya teman-teman. Akhirnya saya tiba di Bali pukul 13.32 waktu Bali. Waktu Bali lebih cepat 1 jam ya teman-teman. Dan kini giliran kendaraan saya yang keluar dari kapal feri. Saya selalu berusaha hati-hati dan mengikuti arahan dari petugas yang ada di lapangan untuk menuju pintu keluar. Yeay, akhirnya sampai juga kita di Bali. Sebelum kita keluar dari pelabuhan Gilimanuk ini, kita akan melalui proses pemeriksaan oleh Pak Polisi di depan. Siapkan SIM dan STNK kendaraan ya. Jangan sampai SIM kita habis atau STNK kita masa pajaknya sudah tidak berlaku. Baik teman-teman, sekarang saya sebentar lagi akan keluar dari wilayah Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Saya akan mereview jumlah pemakaian tol dan pemakaian bahan bakar. Untuk tol Jakarta Bali pulang pergi 1.660.000, BBM bertarif Jakarta Bali pulang pergi 1.818.000. Untuk kapal feri Ketapang Gilimanuk PP sebesar 398.000 dengan total semuanya adalah
Rp3.876.000. Baik teman-teman, sampai di sini saya membuat video review road trip Jakarta Bali. Untuk selanjutnya saya akan membuat video perjalanan dari Gilimanuk menuju Bedugul. Baik teman-teman, see you. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.